Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan coba belajar tentang produk di Prudential ya teman-teman ya. Jadi pada hari ini kita mau membahas tentang yang namanya PGB dan PSGB ya teman-teman ya. PGB itu adalah Pruling generasi baru ya, PSGB itu yang syariahnya teman-teman ya. Dan pada kesempatan ini kita juga akan membahas salah satu rider dari PGB dan PSGB yaitu Pruling term ya. Teman-teman, sebelumnya saya ingin menjelaskan sebenarnya produk asuransi itu pada umumnya itu ada dua jenis teman-teman ya, dua jenis. Yang pertama itu adalah produk tradisional ya. Kalau produk tradisional itu lebih simple, jadi kita bayar premi sekian, manfaatnya sekian. Jadi sudah dikontrak. Biasanya kalau produk tradisional itu punya kontrak teman-teman ya. Sementara ada produk kedua di insurance itu namanya produk unit link ya. Produk yang namanya investasi dan asuransi. Produk PGB dan PSGB ini adalah produk unit link teman-teman, di mana produk ini ada unsur investasi dan asuransinya ya. Jadi premi yang kita bayar setiap bulan teman-teman itu ada investasinya, dan sebagian lagi itu kita jadikan yang namanya biaya asuransi teman-teman ya. Teman-teman, mungkin saya ingin menjelaskan dulu cara kerja asuransi pada umumnya dulu. Yang namanya asuransi teman-teman sama seperti contohnya BPJS. Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya kita udah tahu ya BPJS ya teman-teman ya. Prinsip dasar asuransi itu adalah hukum bilangan besar teman-teman ya, hukum bilangan besar. Atau kalau di prinsip syariah itu kita adalah saling tolong menolong. Jadi seperti contohnya BPJS teman-teman, biar lebih gampang. Kalau BPJS itu kan kita tiap bulan bayar premi teman-teman, bayar iuran namanya, betul ya? Tiap bulan bayar, sakit nggak sakit ya kita harus bayar iurannya ya. Sebenarnya kenapa pemerintah meminta agar masyarakat itu ikut BPJS teman-teman ya? Tujuannya satu, apabila kalau kena yang namanya resiko kita sakit harus dirawat di rumah sakit, maka kita tidak perlu khawatir karena nanti di BPJS itu akan membantu biaya rumah sakit kita teman-teman kalau kita adalah peserta BPJS kalau kita sakit. Tapi kalau kita tidak sakit, maka iuran yang kita bayar setiap bulan itu dipakai untuk membantu masyarakat yang lain atau peserta yang lain yang sakit. Jadi sebenarnya asuransi itu sebenarnya adalah prinsip tolong menolong teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau kita ikut asuransi nih, tiap bulan kita bayar premi teman-teman, kita tidak pernah sakit ya kan, ikut BPJS kita nggak pernah sakit ya kan, berarti tiap bulan sadar nggak sadar kita itu setiap bulan sedang membantu peserta lain yang mengalami resiko yang namanya sakit ya. Demikian juga kalau maaf kata kitanya yang sakit, maka orang lain pun yang akan membayar resiko kita. Contoh, misalnya kalau kita ikut BPJS teman-teman, setiap bulan saya ambil contoh, misalnya iuran kita itu setiap bulan misalnya 100.000, saya contohin ya Bapak, teman-teman ya, setiap bulan itu 100.000 ya, bayar 100.000, 100.000, 100.000. Kan kalau saya nggak sakit berarti setiap bulan saya membantu peserta lain yang sakit. Tapi kalau misalnya maaf kata saya yang kena resiko, maka teman-teman, misalnya saya dokter minta saya siapin dana operasi 100 juta. Saya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena nanti dari BPJS itu akan membantu biaya pengobatan saya. Dari mana 100 jutanya teman-teman? Yaitu dari iuran peserta-peserta yang lain. Jadi prinsip asuransi sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang itu sama. Prinsipnya adalah tolong menolong. Jadi kalau misalnya saya nggak kena resiko, berarti yang saya bayar itu tiap bulan itu adalah membantu orang lain, beramal ya. Tapi kalau saya yang kena resiko, maka orang lain yang rame-rame bantuin saya, gotong royong bantuin saya. Jadi kenapa asuransi itu ada di dunia? Yaitu karena prinsipnya tolong menolong teman-teman. Supaya kalau terjadi resiko, kita nggak usah nanggung sendiri beban kita, tapi ditanggung oleh rame-rame ya. Jadi bebannya itu jadi tidak begitu berat ya. Jadi itulah yang namanya prinsip asuransi ya. Dan berikutnya teman-teman saya ingin menjelaskan, kalau BPJS itu kita bayar ada investasinya nggak? Nggak ada ya. Bayarnya berapa lama? Ya selama kita mau perlindungan ya kita bayar terus gitu ya kan, bayar sampai kita udah nggak mau ikut perlindungan, ya udah kita nggak usah bayar. Itulah asuransi tradisional teman-teman ya. Sama halnya juga dengan produk tradisional di perusahaan swasta. Jadi kalau produk tradisional itu biasanya itu kita bayar dan ada kontraknya teman-teman ya. Pada hari ini kita mau belajar tentang produk unit link. Jadi produk unit link itu agak berbeda dengan produk tradisional karena apa? Karena yang kita bayar itu tidak hanya asuransi,
tapi kita ada tambahin yang namanya investasi di dalamnya. Contoh, kalau misalnya tadi kalau kita ikut BPJS bayarnya 100.000 ya. Kalau ikut produk unit link bayarnya nggak 100.000. Bayarnya contoh misalnya 500.000 atau 1 juta, ya kan? Nah, misalnya 1 juta yang kita bayar itu tidak semuanya asuransi, teman-teman. Sebagian itu dibeliin asuransi, sebagian lagi itu kita jadikan yang namanya investasi. Kenapa harus ada investasi, teman-teman ya? Tujuan produk unit link itu diciptakan, teman-teman. Tujuannya begini. Kalau kita sudah membayar premi sekian waktu, misalnya 10-20 tahun, teman-teman, maka investasi yang sudah terbentuk itu diharapkan bisa menutupin untuk di saat kita itu tidak membayar premi lagi. Contoh, sekarang saya usianya 40 tahun. Saya bayar nih tiap bulan bayar premi. Bayar sampai saya pensiun. Saya pensiun katakan contoh usia 60 tahun. Dari usia 40 sampai usia 60 berarti 20 tahun ya. Saya bayar premi terus ya. Tapi premi yang saya bayarkan ini tidak semuanya asuransi. Ada sebagian lagi itu investasi. Tujuan investasi itu apa? Investasi itu saya kumpulkan dari saat ini sampai usia 60 tahun supaya nanti di saat usia 60 tahun ke atas, usia 61, 62, 63, saya tidak membayar premi lagi. Asuransi saya itu tetap bisa berjalan. Kenapa? Karena sudah ada investasi yang terbentuk selama 20 tahun. Investasi itulah yang nanti dipakai untuk membayar yang namanya biaya asuransi di saat kita sudah tidak membayar premi lagi. Jadi teman-teman, sebenarnya asuransi itu nggak gratis ya. Asuransi itu selalu ada yang namanya biaya ya teman-teman ya, sama seperti BPJS ya, ada iurannya ya. Kenapa ada di luar sana ada asuransi bayarnya cuma 10 tahun, 7 tahun, 20 tahun ya? Karena kalau kita bayar premi teman-teman dalam jangka waktu yang panjang di produk unit link itu akan membentuk yang namanya investasi. Investasi inilah yang akan dipakai teman-teman untuk membayar asuransi kita di saat kita tidak membayar premi lagi. Oke ya. Nah, teman-teman, pada hari ini kita mau belajar produk di Prudential itu namanya PGB ya dan PSGB ya. Nah, apa sih itu PGB ya? Apa sih itu PSGB? Ini adalah produk Prudential PruLink generasi baru, produk unit link generasi baru, di mana produk ini memberikan ekstra manfaat teman-teman ya, ekstra manfaat di proteksi dan ekstra manfaat di yang namanya investasi ya, sejak bulan pertama. Jadi sejak kita jadi nasabah, investasi kita itu sudah dapat ekstra tambahannya teman-teman ya. Seperti apa keistimewaannya ya? Teman-teman, tadi saya udah jelasin. Kalau kita beli produk unit link, tiap bulan kita bayar premi nih. Saya ambil contoh, misalnya preminya itu 1 juta per bulan ya teman-teman ya. 1 juta yang kita bayar itu teman-teman biasanya itu kita bagi seperti tadi udah saya jelaskan. Kalau produk unit link itu kita bagi 2. 1 ke asuransi, 1 lagi ke investasi. Bener ya? Saya ambil contoh teman-teman, misalnya 1 juta yang saya bayar, contohnya misalnya 700.000 saya beli manfaat asuransi atau premi berkala. 300.000 itu dijadikan investasi. Contoh teman-teman ya. Teman-teman, 700.000 yang dijadikan premi berkala di produk unit link generasi baru dari premi berkala itu sejak bulan pertama sudah ada manfaat tambahan untuk investasi kita sebesar 5%. Ya, jadi kita dapat yang namanya booster investasi sejak bulan pertama itu sebesar 5%. Dapatnya berapa lama? Dapatnya selamanya. 5% dapatnya 10 tahun. Lewat 10 tahun itu dapatnya 10% kalau kita masih tetap bayar premi. Ya, jadi contoh 700.000 5%-nya berapa? Berarti 35.000. 35.000 itu jadinya yang namanya booster investasi, menambah ke investasinya kita, teman-teman ya. Jadi yang pertama ada tambahan alokasi investasi 5% dari premi berkala untuk 10 tahun pertama, dan selanjutnya lewat 10 tahun kalau kita masih bayar premi dapat tambahan 10%. Ya. Nah, yang kedua teman-teman ya, kalau kita ambil produk dasar kita 200 juta teman-teman, ini dapat ekstra tambahan manfaat kecelakaan juga 100%. Jadi kalau maaf kata, kalau kita beli produk dasarnya 200 juta uang pertanggungannya teman-teman ya, kalau maaf kata meninggalnya karena kecelakaan itu 200 jutanya otomatis dikali 2, dapat tambahan 100% ya, kalau meninggal karena kecelakaan. Terus yang ketiga teman-teman ya, alokasi investasi itu udah pasti positif
Karena apa? Ada tambahan tadi yang tadi saya jelasin, tambahan 5% dari premi berkala. Jadi dari bulan pertama aja investasi kita udah positif gitu loh ya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman yang luar biasa, kalau kita umur panjang ya teman-teman ya, manfaat dasar ya kalau kita ambil 200 juta itu juga akan cair pada saat usia kita mencapai 99 tahun ya. Jadi kalau misalnya usia 99 tahun kita masih sehat, masih umur panjang, ya ini uang dasar, UP dasarnya itu juga tetap cair ya. Jadi itu. Dan yang selanjutnya teman-teman, kalau kita ambil produk syariah di unit link generasi baru teman-teman, itu juga ada dapat tambahan yang namanya surplus underwriting apabila kita tidak mengajukan klaim teman-teman ya. Surplus underwriting itu didapatkan dari surplus dana tabaru yang dikumpulkan ya. Selanjutnya teman-teman, ada kelebihan dari produk PRULink generasi baru ini ya. Kelebihannya yang berikutnya tadi, yang pertama kan booster investasinya teman-teman ya. Dari bulan pertama udah dapat tambahan 5%. Yang kedua, kita ada tambahan yang namanya booster proteksi. Ya, booster proteksi ini seperti apa teman-teman? Booster proteksi ini adalah otomatis setiap tahun ini UP kita, uang pertanggungan kita itu setiap tahun bertambah 5%. Otomatis. Jadi kita tidak perlu underwriting ulang, tidak perlu cek kesehatan ulang, tidak perlu. Dia udah otomatis tiap tahun naik, ya. UP-nya naik, preminya ikut naik nggak? Ya ikut naik, teman-teman ya. Tapi kita boleh, kalau kita, kenapa ada manfaat ini? Karena kan teman-teman tahu ya, inflasi ya, bahwasanya, wah kalau sekarang uang 200 juta mungkin cukup untuk beli mobil. Tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin udah yang namanya inflasi ya, itu mungkin udah nggak cukup. Makanya Prudential ada mengeluarin manfaat tambahan. Kita boleh pilih ya, mau nggak UP-nya itu otomatis naik terus, nggak perlu medical ulang ya. Meskipun udah sakit, dia bisa otomatis naik terus ya. Naik sampai kapan? Sampai usia maksimal 55 tahun ya. Naiknya setiap tahun 5%. Itu namanya manfaat booster proteksi. Ini bisa kita pilih kalau kita mau teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, booster proteksi ini kalau kita udah pilih teman-teman ya, itu bisa berhenti gitu ya. Kenapa bisa berhenti? Satu, kalau misalnya nasabah itu mengajukan cuti premi ya. Kalau nasabah udah cuti premi, nggak mungkin preminya dinaikin lagi ya, otomatis ya booster proteksinya akan otomatis stop ya. Yang kedua, kalau nasabah itu menurunkan manfaat UP jiwanya, itu booster proteksinya juga otomatis akan stop ya. Terus yang ketiga teman-teman ya, kalau misalnya polisnya itu sudah dibebaskan pembayaran premi oleh Prudential, misalnya dia ada ambil manfaat waiver, payer ya, kalau misalnya dia udah bebas premi, maka otomatis manfaat booster proteksi ini juga berhenti ya teman-teman. Jadi booster proteksi ini akan berhenti apabila kita memilih salah satu dari 3 pilihan tadi teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengaktifkan kembali, itu juga bisa teman-teman ya, kita boleh mengajukan kembali ya. Itu yang namanya booster proteksi. Selanjutnya teman-teman, tadi kelebihan kita itu ada booster investasi ya. Booster investasi itu apa sih teman-teman? Ya tadi udah saya jelasin, sejak bulan pertama kita itu sudah dapat tambahan alokasi 5% dari premi berkala ya. Tahun pertama sampai tahun ke-10 itu dapat 5%. Lewat tahun ke-10 dan seterusnya, kalau kita bayar premi makin lama, makin bagus ya teman-teman ya, itu dapat tambahan 10% dari premi berkala ya. Booster investasi akan diberikan dari premi berkala terakhir kecuali terdapat penambahan premi berkala yang disebabkan oleh perubahan major ya. Kalau kita ada lakukan perubahan, maka itu tidak mendapatkan booster investasi ya. Jadi booster investasi akan diberikan dari premi berkala terakhir kecuali terdapat penambahan premi berkala yang disebabkan oleh perubahan major. Jadi maksudnya begini teman-teman ya, kalau misalnya kita preminya itu 1 juta, udah itu kita rasa wah ini 1 juta terlalu kecil nih, kita mau tambah jadi 1.200.000 ya kan. Kita tetap dapat yang namanya booster investasi, tapi dapatnya itu bukan dari yang 1.200.000 teman-teman, dari yang premi berkala yang pertama teman-teman ya. Tambahannya itu kalau kita menambah atau merubah premi kita naik, itu kenaikannya itu tidak mendapatkan booster investasi
ya. Nah, booster investasi ini teman-teman itu nasabah tetap berhak mendapatkan ya, tapi juga bisa berhenti. Nah, kapan berhenti nih? Pertama, kalau nasabah cuti premi, ya otomatis boosternya berhenti juga ya. Terus kalau nasabah udah cuti premi, dia mau bayar lagi gitu ya teman-teman ya, maka nasabah tetap berhak ya mendapatkan booster investasi ya setelah 12 bulan dari dia aktif bayar premi lagi ya. Jadi contohnya kalau ini polis saya itu lagi cuti nih, cuti artinya lagi nggak bayar premi ya, berarti saya nggak dapat booster ya. Udah cuti nih, misalnya udah cuti 5 bulan ya kan, selanjutnya bulan ke-6 saya mau bayar lagi gitu. Apakah di bulan ke-6 langsung dapat booster? Oh tidak, harus nunggu 12 bulan dulu, lewat 12 bulan baru kembali dapat booster investasi ya. Selanjutnya kalau polisnya lapse ya, itu juga nggak dapat booster investasi, dan itu kalau dipulihkan kembali itu booster investasinya akan otomatis kita bisa dapatkan setelah 12 bulan polis kita aktif ya. Nah, terus kalau kita melakukan penarikan dana dari premi berkala ya, dari kantong atau dari saldo premi berkala itu, maka juga yang namanya booster investasinya akan berhenti selama 12 bulan ya. Nah, teman-teman, booster investasi ini apa? Booster investasi ini adalah dana investasi ya, pooling pada saldo unit pro booster investasi mengikuti dana investasi, mengikuti pilihan dana investasi pooling pada saldo unit premi berkala. Jadi dana investasi ya itu fund apa di booster investasi ini mengikuti fund yang kita pilih di yang namanya premi berkala ya. Fund itu maksudnya dana investasi kita itu mau dikelola di mana gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam hal terdapat transaksi redirection pada saldo unit premi berkala, maka transaksi tersebut juga berlaku untuk saldo unit pro booster investasi. Jadi kalau premi berkalanya itu fundnya dirubah, maka booster investasinya juga otomatis ikut berubah ya. Namun jika terdapat transaksi switching pada saldo unit premi berkala, maka transaksi tersebut tidak berlaku untuk unit pro booster investasi. Jadi kalau cuman switching itu tidak teman-teman ya, tidak merubah dana investasi di booster investasi ya. Saldo unit booster investasi akan dipindahkan secara otomatis ke dalam saldo unit premi berkala dengan mengikuti jadwal sebagai berikut ya. Jadi teman-teman, saldo di booster investasi ini akan otomatis dipindahkan ke saldo unit premi berkala ya, itu pada tahun ke-10 dan tahun ke-15 sebesar 20% dari saldo yang ada. Tahun ke-20 dan seterusnya itu sudah 100% sudah masuk ke yang namanya saldo premi saldo premi berkala ya, saldo unit premi berkala ya. Dalam hal tertanggung utama meninggal dunia, maka yang namanya saldo unit pro booster investasi ya itu akan langsung dicairkan oleh Prudential ya. Jadi kalau misalnya tidak meninggal dunia, itu saldo unit booster investasi itu belum dapat diambil teman-teman ya. Kelihatan tapi belum bisa diambil ya. Itu akan dapat diambil ya, itu 100% penuh itu teman-teman, itu kalau after 20 tahun ya. Tadi udah dijelaskan tahun ke-10 dan tahun ke-15 itu ada 20% yang akan dipindahkan ke saldo unit premi berkala ya. Oke, teman-teman, selanjutnya biaya pada PGB dan PSGB itu ada biaya apa aja ya. Jadi produk PGB dan PSGB itu seperti yang dari awal saya jelaskan, itu ada biaya-biayanya teman-teman ya. Yang pertama itu biaya akuisisi, yang kedua itu biaya administrasi, yang ketiga itu biaya penarikan dan penebusan, biaya pengalihan dana, biaya asuransi, dan biaya top up teman-teman ya. Kita mulai dari biaya akuisisi dulu. Biaya akuisisi itu dikenakan dari premi berkala teman-teman ya. Premi berkala itu tahun pertama itu dapat kena akuisisi biaya 70%, tahun kedua 70%, tahun ketiga 20%, tahun keempat 20%, tahun kelima 20%, lewat tahun kelima sudah tidak ada biaya akuisisi ya. Selain biaya akuisisi, kita juga ada yang namanya biaya administrasi teman-teman ya. Biaya administrasi itu tergantung dari cara bayar kita. Kalau cara bayar kita itu bulanan, biaya adminnya 35.000. Kalau cara bayar kita itu kuartalan 27.500. Kalau setengah bulanan 20.000. Kalau tahunan 10.000. Kalau mau gratis bisa nggak? Bisa. Caranya apa? Auto debit ya. Kalau auto debit itu gratis semua teman-teman. Biaya adminnya jadi gratis
ya. Selanjutnya teman-teman kita akan lihat resiko yang perlu diketahui pada dana investasi teman-teman ya. Jadi teman-teman yang namanya investasi itu ada resiko nggak? Ada teman-teman ya. Resiko yang namanya investasi itu ya tetap ada resiko ya. Resiko itu apakah investasi kita bertumbuh atau justru sebaliknya tidak bertumbuh ya. Resiko apa aja? Resiko pasar ya, resiko likuiditas, resiko ekonomi dan politik, resiko nilai tukar ya. Jadi ada resiko-resiko ini yang mengakibatkan investasi kita itu bertumbuh atau tidak ya. Teman-teman, mungkin kita banyak mendengar nih kenapa ada klaim yang tidak dibayarkan teman-teman ya. Kenapa ada orang ikut asuransi mau klaim tidak dibayarkan. Nah ini kita perlu tahu nih, apa sih penyebab klaim tidak dibayarkan? Yang pertama, kalau kita beli polis itu kita harus jujur teman-teman. Kalau kita nggak jujur, kita memberikan informasi yang bohong. Misalnya kita udah sakit nih, tapi kita bilang kita masih sehat. Itu kan berarti nggak jujur ya. Itu berarti kita memberikan data kesehatan yang tidak jujur ya, pekerjaan dan hobi yang tidak jujur. Maka teman-teman otomatis kalau terjadi klaim, kalau ketahuan, maka itu tidak dibayarkan. Selanjutnya teman-teman, kalau meninggal dunianya itu akibat bunuh diri ya, atau percobaan bunuh diri, itu juga nggak dibayarkan ya. Selanjutnya tindakan kejahatan ya, misalnya kita itu melakukan tindakan kejahatan ya, pelanggaran hukum ya, tidak punya SIM bawa kendaraan ya, akibatnya meninggal, itu juga pelanggaran hukum teman-teman ya, itu tidak dibayarkan ya. Udah itu hukuman mati karena putusan pengadilan itu juga tidak dibayarkan ya. Atau polisnya sedang tidak aktif pada saat dia pengajuan klaim, ya otomatis juga nggak dibayarkan teman-teman ya. Oke, teman-teman, tadi saya mau jelaskan salah satu manfaat dari PGB itu ada yang namanya manfaat tambahan pruling term ya. Apa sih pruling term itu teman-teman? Pruling term itu adalah manfaat meninggal dunia atau UP jiwa teman-teman ya. Keistimewaan daripada pruling term itu biayanya itu lebih terjangkau ya, biaya asuransinya itu lebih murah dan perlindungannya bisa sampai usia 99 tahun. Yang bisa beli yang namanya pruling term itu teman-teman itu dari 16 tahun sampai maksimal usia 70 tahun. Perlindungannya bisa sampai maksimal 99 tahun ya teman-teman ya. Jadi pruling term ini adalah tambahan untuk UP jiwa atau UP dasar ya. Teman-teman, banyak yang bertanya, kalau saya mau beli UP jiwa, perlu check up nggak? Ini ada tabelnya teman-teman ya. Tabelnya ini berdasarkan daripada usia dan besarnya uang pertanggungan yang kita beli ya. Jadi di sini udah ada tabelnya. Nanti mungkin ini saya kasih contoh ya. Misalnya umur 40 tahun ya, itu ada tulisan NM. NM itu maksudnya apa? Non-medical, artinya nggak perlu medical, nggak perlu check up gitu loh ya. Usia 40 tahun itu non-medical itu bisa sampai rupiahnya itu 3 miliar. Jadi itu nggak perlu check up ya, sampai usia 40 tahun. Tapi kalau misalnya dia usia 40 tahun, dia bilang saya mau nih pertanggungan 10 miliar ya, berarti dia wajib check up ya. Di sini kita lihat kalau lebih dari 7,5 miliar usia 40 itu sudah MED 14 ya. Jadi harus kena pemeriksaan MED 14 teman-teman ya. MED 14 itu apa? Nanti ada dijelaskan pemeriksaan apa aja ya. Khusus untuk agent-agent yang berprestasi teman-teman, itu untuk non-medical check up-nya itu lebih besar ya range-nya. Contoh seperti usia 40 tahun itu sampai 8M itu tidak perlu check up teman-teman ya, non-medical ya. Oke, teman-teman, pruling term ini juga bisa nggak dibayarkan pada saat pengajuan klaim ya. Kenapa? Ya karena pertama, sama seperti yang tadi di awal, kita itu tidak jujur di awal tentang yang namanya data kesehatan, pekerjaan, dan hobi ya. Terus akibat apa lagi? Akibat percobaan bunuh diri ya, tindak kejahatan ya, udah itu pelanggaran hukum, hukuman mati oleh pengadilan, itu juga tidak dibayarkan ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kenapa kita harus beli manfaat asuransi jiwa? Sebenarnya teman-teman, kita itu bukan menggantikan jiwa kita dengan sejumlah uang, bukan teman-teman. Kenapa kita harus punya yang namanya asuransi jiwa? Tujuannya teman-teman sebenarnya simple. Tujuannya sebenarnya kita sedang melindungi nilai ekonomi kita ya, nilai ekonomi orang yang masih produktif, orang yang masih punya penghasilan. Saya kasih contoh, misalnya sekarang usia saya misalnya 40 tahun, saya bekerja,
saya berusaha, saya berbisnis ya. Saya bisa dapat keuntungan bersih 1 tahun itu 100 juta keuntungan bersih saya. Itu dengan catatan saya masih sehat. Saya masih ada. Berarti saya itu pribadi saya ini bisa menghasilkan 100 juta. Betul? Tapi yang namanya manusia, teman-teman, itu kan ada masa produktifnya, misalnya dari usia 40 sampai usia 60. Berarti selama 20 tahun itu dikatakan masa produktif. Coba kita hitung, teman-teman. Kalau setahun dia bisa menghasilkan bersih 100 juta, 20 tahun berarti pribadi ini bisa menghasilkan 2 miliar. Betul? 20 tahun kali 100 juta, 2 miliar. Anggaplah penghasilannya itu tidak bertambah, tidak berkurang, tetap sama selama 20 tahun. Berarti nilai ekonomi daripada orang ini adalah 2 miliar, teman-teman ya. Kalau tetap bekerja. Pertanyaannya, ada jaminan nggak orang itu tetap sehat? Ada jaminan nggak yang namanya orang itu nggak ada resiko terjadi dalam hidupnya? Bayangin, kalau misalnya sekarang usianya 40, pada saat usia 41 terjadi resiko kehidupan. Misalnya dicium pesawat, teman-teman ya kan, dicium pesawat atau terjadi kecelakaan, otomatis udah dipanggil Tuhan, check out, otomatis sudah tidak bekerja lagi atau tidak produktif lagi. Pertanyaannya, dari usia 41 dari kena resiko sampai usia 60, hilang dong nilai ekonominya. Di sanalah fungsi kita membeli yang namanya produk asuransi jiwa. Produk asuransi jiwa adalah kita melindungi nilai ekonomi kita. Kenapa saya beli UP 2 miliar contoh? Karena memang nilai ekonomi saya itu setahun bisa menghasilkan 100 juta. Makanya saya beli UP 2M, karena nanti di saat saya pensiun usia 60, kalau saya tetap sehat, maka 2M itu memang tetap ada gitu. Berhasil terkumpulkan gitu. Tapi saya perlu menjaga-jaga kalau misalnya terjadi resiko, supaya terjadi resiko pun 2M itu tetap keluarga saya nikmati, teman-teman. Standar hidup keluarga saya itu tidak berubah meskipun terjadi resiko dengan yang namanya pencari nafkah. Itulah fungsinya kenapa kita harus ambil yang namanya asuransi jiwa. Dan preminya kalau kita ambil pruling term, teman-teman, itu preminya sangat terjangkau dan sangat murah, teman-teman ya. Usia 40 tahun dengan UP 2 miliar mungkin preminya sekitar 600.000, 700.000. Pastinya nanti kita bisa buatkan ilustrasinya, teman-teman ya. Kita bisa lihat berapa sih preminya seperti itu ya. Mungkin itu sekilas tentang produk kita, teman-teman ya, tentang pruling term. Untuk pastinya produknya seperti apa, kita perlu tahu yang namanya jenis kelamin, perlu tahu usia, perokok atau tidak, maka kita bisa menghitungkan ilustrasinya kepada calon nasabah kita, teman-teman ya. Itu sekilas tentang kenapa kita harus punya yang namanya asuransi jiwa. Mungkin hari ini kita belajar tadi udah tentang PGB ya, PSGB itu produk syariah, teman-teman, sama cara kerjanya, cuman kalau di syariah, teman-teman, itu ada surplus underwriting ya, karena sistemnya itu ada bagi hasil, teman-teman, kalau yang syariah ya. Dan selanjutnya, teman-teman, dari tadi kita bahasnya cuma satu manfaat dasar, yaitu manfaat asuransi jiwa, teman-teman ya. PGB, PSGB maupun pruling term, itu dua-duanya adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu artinya apa? Kalau terjadi resiko meninggal dunia, baik karena sakit, baik karena kecelakaan, maka akan keluar uang pertanggungan PGB, uang pertanggungan PSGB, atau uang pertanggungan pruling term. Itulah produk yang kita bahas pada kesempatan ini, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa menghubungi leader teman-teman atau orang yang mengajak teman-teman untuk berdiskusi lebih jauh. Jadi hari ini kita cuma membahas tentang karakteristik produknya. Intinya, teman-teman, yang tadi kita bahas itu adalah produk unit link, di mana produk ini ada unsur investasi dan asuransi. Investasi itu tujuannya apa? Tadi saya sudah jelaskan. Investasi ini kenapa ada dari awal, teman-teman? Tujuannya di saat nanti kita di saat pensiun atau kita sudah tidak produktif, kita masih perlu ada asuransinya, bisa dipakai dari investasinya. Tapi kalau kita udah tidak perlu asuransinya, investasinya bisa kita ambil, teman-teman. Mungkin itu tentang karakteristik produk kita. Teman-teman selamat untuk mempelajari lebih lanjut, dan teman-teman juga bisa menawarkan kepada orang-orang yang teman-teman dekat ya, teman-teman kenal atau teman-teman dekat dengan mereka ya. Edukasi ke masyarakat pentingnya asuransi jiwa. Bukan hanya perlu BPJS ya, asuransi jiwa juga perlu. Kalau kita mau jujur, teman-teman, sebenarnya asuransi yang paling
pasti teman-teman itu adalah asuransi jiwa. Kenapa saya bilang paling pasti teman-teman? Karena yang namanya meninggal dunia itu semua kita yang hidup pasti akan ada tiba waktunya kita akan menghadap kepada pencipta kita. Kalau kesehatan belum tentu. Ada loh orang yang seumur hidupnya nggak pernah sakit-sakit, betul ya? Tapi ada nggak orang yang dalam hidup ini nggak pernah meninggal-meninggal? Nggak ada ya. Jadi artinya yang paling pasti. Karena yang namanya meninggal dunia itu adalah hal yang pasti. Oleh sebab itu teman-teman, ayo kita mulai edukasi ya. Kalau ada teman, keluarga, ya sahabat yang sudah punya BPJS, tanyain, udah punya belum program asuransi jiwa? Bukan mengasuransikan orangnya, tapi mengasuransikan nilai ekonomi daripada orang tersebut. Berapa penghasilannya, berapa pengeluarannya, itu yang kita asuransikan teman-teman ya. Mungkin itu saja penjelasan tentang produk PGBP, SGB, dan Pruling Term. Selamat menjual teman-teman, tetap semangat dan selamat pagi. Thank you.